Tips makanan yang harus dihindari atau dikurangi untuk mencegah terjadinya fatty liver. Yang pertama yang pasti adalah alkohol. Alkohol sudah pasti harus dihindari karena ini bisa menjadi penyebab utama terjadinya fatty liver. Kemudian makanan yang terlalu manis atau tinggi fruktosa seperti minuman kaleng, minuman kemasan itu juga harus dihindari. Kemudian yang tinggi terhadap gula seperti dia harus dihindari. Kemudian bagaimana cara memasak yang baik? Cara memasak yang baik mulai saat ini mulai bergeser ke dikukus atau direbus. Kurangi minyak trans atau minyak jenuh. Boleh diganti dengan minyak tak jenuh seperti minyak zaitun, minyak canola atau juga dari alpukat. Itu adalah sumber-sumber lemak tak jenuh yang baik untuk mencegah terjadinya fatty liver. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih menemani Natal Anda bersama keluarga. Hari ini kita akan membahas topik utama kita tentang fatty liver. Bagaimana sih pencegahannya, bagaimana mengatasinya agar tidak ada masalah serius. Nah ini akan menjadi topik kita hari ini dan pemirsa boleh loh langsung berkonsultasi dengan dokter kami hari ini di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Ardan Putra SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, tadi sebenarnya kita sudah bahas sedikit ya, spill dikit lah gitu ya, fungsi dari liver. Nah, karena liver ini ternyata memang sangat krusial untuk tubuh kita. Mungkin boleh dijabarkan lebih lengkap lagi, Dok. Fungsi krusial dan yang paling vital dari liver itu apa sih, Dok, sebenarnya tubuh kita? Pasti detoksifikasi tadi, kemudian mengontrol gula darah, penyimpanan untuk zat besi juga seperti itu. Tapi yang paling penting di sini adalah terkait detoksifikasi juga ya. Karena semua makanan yang kita makan lewat mulut kemudian ke lambung, semua itu nanti yang diserap di usus, semua itu pembuluh darah yang dari usus itu akan melalui yang namanya vena porta. Vena porta ini adalah vena utama yang nantinya akan bermuara di liver. Nah, disinilah nanti ada obat yang harus dimetabolisme menjadi zat aktif, kemudian makanan yang harus kemudian didetoksifikasi atau mungkin ada kuman-kuman yang memang harus dieliminasi seperti itu, sehingga fungsi liver ini menjadi sangat vital buat tubuh kita seperti itu. Jadi istilahnya pusat QC ya, quality control-nya di situ ya. Sebelum disebarkan ke tempat lain. Nah, otomatis kan berarti ada sisaan tuh, Dok ya. Iya. Kalau misalnya nggak oke, ya berarti nggak bisa nih, Iya, bisa disebarkan, tidak bisa didistribusikan, otomatis disimpan di situ. Iya. Nah, apakah ini yang menyebabkan akhirnya kerja liver jadi berat karena banyak zat sisaan yang tidak baik ini, atau seperti apa? Ya, bisa jadi kalau mamanya yang kerja liver ini menjadi berat karena memang banyak zat sisa atau juga fungsinya terganggu, karena dalam hal ini memang tidak bisa kita melihatnya hanya dalam satu sisi saja. Artinya begini, metabolisme atau penyakit metabolik yang ada pada pasien itu sangat berpengaruh terhadap kerja liver seperti itu. Kita berbicara pada pasien-pasien yang non-alkoholik nih ya, non-alkoholik, maka dalam hal ini liver akan bekerja juga lebih hebat apabila kita makannya jadi sembarangan, kemudian tidak olahraga, terus kemudian ada juga terjadi dislipidemia atau biasa kita sebut lagi kolesterol atau kolesterolnya tinggi seperti itu. Nanti akan terjadi penumpukan di liver yang nanti kita ujung-ujungnya yang akan kita bahas hari ini adalah terkait fatty liver seperti itu. Jadi banyak banget istilahnya tamu yang nggak sesuai, terus numpuk di situ ya. Rumah aja bisa kegeran dan sumpek gitu ya, apalagi liver ya. Otomatis ini akan jadi berat kerjanya, akan jadi masalah baru, bahkan mungkin ya tadi tema utama kita ada fatty liver. Nah, fatty liver dulu deh kita bahas. Apa sih, Dok, fatty liver tuh? Jadi sebenarnya fatty liver itu secara mudahnya untuk dipahami oleh pemirsa yaitu penumpukan lemak yang terjadi di liver seperti itu. Jadi karena biasanya terjadi karena resistensi insulin dulu, kemudian akhirnya menjadi lemaknya menumpuk di liver karena metabolisme lemak di liver ini menjadi terganggu sehingga akhirnya lemaknya tertumpuk nih, biasanya dalam bentuk trigliserid seperti itu. Aduh, kebayang ya, apakah orang-orang yang makannya berlemak tiap hari ini udah pasti kena fatty liver nih, Dok? Sebenarnya apa yang membuat ada penumpukan lemak? Posisinya apakah memang asupannya yang banyak dengan konten yang itu?
memang kontennya lemak gitu Iya. ya. Atau sebenarnya ada kok orang yang makannya kayaknya nggak banyak gitu. Makanan juga banyak yang sayur dan segala macam, tapi kok punya fatty liver gitu. Sebenarnya apa sih dok yang bisa menyebabkan atau faktor-faktor pemicunya? Baik, sebenarnya kita kalau ngomong faktor pemicu adalah terkait faktor risiko ya. Jadi faktor risiko seseorang memiliki faktor risiko untuk terjadinya fatty liver seperti pada pasien diabetes mellitus, pasien dengan obesitas sentral, kemudian juga dislipidemia tadi, kolesterolnya tinggi seperti itu. Nah, itu kita harus screening nih, apakah orang ini saat ini sudah mengidap fatty liver seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah screening, kita coba untuk diagnosis fatty livernya, mungkin kita sudah bisa memprogramkan untuk bagaimana kita mengatasi si fatty liver ini. Karena fatty liver ini nantinya bisa berkurang derajatnya. Jadi mulai dari derajat ringan hingga berat, fatty livernya jika ditangani dengan baik, dengan pola makan yang baik, dengan olahraga yang baik, aktivitas fisik yang cukup, maka nanti fatty liver ini bisa berkurang derajatnya. Oh, iya. Betul. Bisa reversible kalau masih di fatty liver. Gitu. Jadi sebenarnya selain asupan makanan yang diperhatikan, ya memang olahraga juga penting, Betul, begitu ya. betul. Tapi comorbid juga Betul. istilahnya punya faktor yang cukup besar begitu ya dok Iya, ya. betul. Karena secara metabolismenya juga sudah tidak berjalan dengan normal Baik. ketika seseorang punya penyakit tertentu. Iya. Nah, dokter bilang tadi ada derajatnya nih. Jadi fatty liver sebenarnya punya derajat tertentu. Kalau misalnya diklasifikasikan derajatnya apa saja dan dalam kondisi seperti apa, dok? Jadi sebenarnya kalau fatty liver sendiri kita biasanya bisa mendengar diagnosisnya dengan USG saja mamanya ya. Mamanya kalau dengan USG biasanya bisa terlihat dulu nih bahwa gambaran livernya lebih cerah biasanya. Jadi lebih putih kalau di USG kan hitam Ini yang putih fatty gitu liver ya. nih ya, dok, ya? Fatty liver sehingga nanti derajatnya itu biasanya disebutkan di situ derajatnya bisa ringan hingga berat seperti itu ya, berat. Oke. Nah, nantinya kalau fatty liver ini berlangsung nanti akan ke derajat-derajat selanjutnya bahwa sudah nggak jadi fatty liver lagi. Kalau fatty liver kita sebutnya dengan steatosis atau perlemakan hati. Nanti ketika sudah mulai ada kerusakan sel livernya nanti menjadi steatohepatitis. Steatohepatitis jadi mulai ada itis, mulai ada peradangan hati karena perlemakan hati seperti itu. Berlanjut lagi nanti akan menjadi fibrosis. Jadi mulai ada kolagen-kolagen di situ yang akhirnya nanti livernya bisa menjadi mengkerut. Jadi setelah nanti fibrosis bisa jadi sirosis. Sirosis livernya menjadi mengeras, menjadi lebih kecil biasanya, kemudian diakhiri biasanya menjadi hepatoseluler karsinoma, bisa menjadi kanker hati Ada nantinya. keganasan ya di sana. Betul, betul. Jadi kanker hati itu tidak selalu disebabkan oleh virus. Dalam hal ini adalah virus hepatitis B atau hepatitis C, tapi juga bisa dari awalnya adalah fatty liver. Gitu. Jadi ini kan cukup menjadi concern kita bersama, betul. Karena kadang-kadang kita, oh iya nih ada fatty liver tapi masih ringan kok gitu ya. Itu kadang-kadang kita nggak mau aware tuh di situ ya, ada masih ringan toh, tapi terus aja dengan pola hidup demikian. Yang disebut ringan tuh semana sih dok, berapa persen perlemakan yang ada di dalam hatinya? Sebenarnya itu derajatnya adalah derajat by USG ya. Nanti umpamanya kalau mami kita bilang ringan, sedang, atau berat, itu sebenarnya bukan dari bidang saya lagi nanti untuk itu. Tetapi dalam hal ini adalah yang perlu kita ketahui bahwa si fatty liver ini apalagi kalau masih di derajat ringan itu akan sangat mudah untuk akhirnya kembali lagi menjadi lebih sehat lagi livernya dengan pola makan dan aktivitas fisik yang lebih teratur. Nanti akan diprogram tuh sama dokter biasanya, entah kolaborasi antara penyakit dalam dan gizi atau dengan kedokteran olahraga mungkin kalau diperlukan seperti itu akan bisa membuat livernya menjadi lebih sehat lagi. Oke, jadi memang kalau yang mau balik lagi dan masih punya harapan untuk seperti semula itu yang masih derajat-derajat ringan. Justru ini bagian krusial ya dok ya? Betul, betul. Oke, selain tadi USG untuk pemeriksaan penunjangnya, bisa dilihat dari apa lagi sih dok sebenarnya pemeriksaannya? Sebenarnya kalau seandainya ingin yang pasti adalah biopsi, bisa biopsi liver, tapi menurut saya itu tidak perlu sejauh itu untuk menegakkan fatty liver karena fatty liver sendiri ini kan adalah mungkin ini bisa kita sebut sebagai warning sign awal, alarm awal buat kita untuk kembali lagi menata pola hidup ya, pola makan, kemudian aktivitas fisik seperti itu kita bisa menata kembali. Jadi ini tidak perlulah sampai harus biopsi seperti itu. Tapi kalau kita lihat kan yang paling sering untuk pemeriksaan penunjang awal kan pasti pemeriksaan darah ya dok ya. Iya, Dilihat kan pasti ada yang
tiba-tiba kolesterolnya tinggi nih, Iya, betul. triglyceridnya juga tinggi. Betul. Ini sudah jadi jaminan belum saya sudah harus berpikir jangan-jangan sudah ada perlemakan hati? Iya, betul sekali Mbak Dika. Jadi karena itu tadi juga merupakan faktor risiko, maka begitu ada faktor risiko, tadi mulai dari diabetes mellitus, kemudian tadi kolesterolnya tinggi. Nah, kita sudah harus berpikir nih, apakah ada fatty liver juga nih di saya, maupun seperti itu. Sehingga pemeriksaan darahnya juga harus juga dilakukan. Biasanya memang ada peningkatan SGOT, SGPT ya, kalau biasa kita cek ya, yang paling sering adalah SGPT, paling meningkatnya tapi biasa saja cuman slide aja. Jadi biasanya orang nggak aware, nggak apa-apa, cuman sedikit seperti itu. Padahal sudah mulai terjadi proses fatty liver di sana. Jika kita biarkan, itu tadi akan jatuh pada kondisi yang paling tidak kita inginkan adalah si kanker hati. Gitu. Karena bisa ada keganasan di ujung sana, Betul, ya dok ya. betul. Jadi sebenarnya di awal-awal ini harusnya kita sudah aware. Betul. Permasalahannya karena mungkin nggak begitu terasa ya dok ya. Ini akan jadi, atau mungkin karena kita tidak pemeriksaan preventif, mungkin ketahuannya pas lagi medical check up dan segala macam. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ke dokter, saya mau cek dong, itu kan jarang juga ya dok. Ya, harus ada sakitnya dulu gitu ngerasa. Sebenarnya ada nggak sih gejala yang perlu jadi istilah perhatian kita lah, fokus kita nih kayaknya ada masalah nih pada liver saya. Oke, iya inilah sayangnya Mbak Dika. Fatty liver ini sayangnya hampir sebagian besar tidak bergejala. Tidak bergejala justru. Justru tidak bergejala, tapi biasanya ada gejala-gejala yang mulai mamanya seperti rasa tidak nyaman di perut atas bagian kanan, seperti itu ada nyeri tumpul atau mungkin ada mual muntah gitu ya. Nah, itu sudah mulai juga menjadi alarm, walaupun itu gejalanya mungkin masih sangat umum ya, dan harus diperiksakan ke dokter untuk mengkerucutkan apakah ini ke fatty liver atau tidak. Tapi buat para pemirsa yang ingin tahu nih kalau saya ada fatty liver nggak ya, di awal-awal apa nih yang harus saya waspadai gejalanya. Tadi mungkin memang sebagian besar tidak bergejala, tetapi tanda-tandanya mungkin bisa seperti tanda-tandanya seperti kalau mamanya lingkar perut kita sudah mulai mamanya lebih dari 90 atau 100 pada laki-laki atau 88 atau 90 pada perempuan seperti itu. Kemudian kita juga menjadi lebih obes, lebih craving makannya seperti itu. Nah, itu sudah menjadi warning sepertinya, jangan-jangan nanti saya jatuh pada keadaan fatty liver nih kalau ternyata kondisi tubuh saya seperti ini, kayak gitu. Jadi kita melihatnya mungkin dalam hal ini adalah tanda ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita harus lebih aware dan lebih peka pada tubuh kita ya. Betul. Mungkin tubuh kita sudah memberi komunikasi tertentu gitu, tapi kayak udahlah abai aja. Oh, kalau misalnya rasa nggak nyaman di perut, kayaknya cuma masalah lambung aja deh, kayak minum antasida aman gitu ya dok ya. Padahal ternyata enggak loh, kalau misalkan itu sudah sering terjadi dan ada rasa tidak nyaman, dan cek-cek lingkar perut Anda, kalau misalnya itu sudah melebihi, coba deh. Ya paling nggak tindakan preventif ya dok ya, nggak apa-apa. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Setuju. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tapi saya jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang fatty liver. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, atau lagi struggle nih menghadapi kondisi ini, boleh langsung berkonsultasi dengan dokter kami hari ini di 021 2903 2644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Ardan Putra SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Tadi kita terjeda pada gejala ya dok ya, gejalanya banyak banget yang sebenarnya mungkin jadi bias dengan gejala-gejala kondisi lain. Karena memang kan masalah pencernaan, selalu kita mikir kalau ada ngerasa nggak nyaman di perut, oh lambung gitu. Padahal banyak banget organ di perut yang lainnya begitu ya. Nah kalau kita bicara tentang fatty liver sendiri, ini kan berarti baru ketahuannya ketika ada, kalau nggak sengaja gitu ya, ada pemeriksaan tidak sengaja, atau mungkin kita memang ada sebagian orang yang punya tindakan preventif cukup baik, misalnya medical check up rutin gitu, tapi biasanya datang itu ketika kondisinya udah nggak nyaman. Betul. Ini bisa menyebabkan rasa nyeri atau mungkin ada kondisi tertentu nggak ketika stage-nya sudah naik, tidak lagi di fatty liver yang ringan?
Oke, biasanya kalau sudah tidak fatty liver yang ringan, biasanya paling sering gejalanya adalah tidak nyaman di perut kanan atas tadi. Oh itu ya Kemudian ya nyerinya? biasanya nyerinya nyeri tumpul. Kalau Oh, seperti itu. Kemudian bisa jadi mual, tapi biasanya tidak sampai parah seperti mual muntah gitu tidak. ini Biasanya yang bedanya ya? hanya mual-mual saja tuh kalau seandainya fatty livernya sudah mulai derajatnya sudah mulai apa namanya naik ya. Kalau dari gejala biasanya hanya itu saja, walaupun sudah mulai fatty livernya tuh derajatnya sudah sangat bukan berat lah ya, di berat gitu. Tapi tidak ada gejala-gejala spesifik sebenarnya untuk si fatty liver itu. Jadi kalau sampai nanti kita memeriksakan diri karena sudah ada kondisi yang sangat tidak nyaman, ini bisa dibilang sebenarnya sudah mulai ada masalah ke arah yang lebih serius ya. Iya, mungkin Lanjutan dari si fatty liver begitu ya dok? betul. Yang kita tidak harapkan kan itu akan adanya terjadi progresivitas terhadap fatty liver, kemudian menjadi eh, terjadinya itis tadi ya, terjadinya peradangan hati dan nanti terjadinya fibrosis seperti itu. Jadi memang kalau di awal-awal nih benar-benar tidak sampai ke arah sana. Kalau sampai Iya. sudah mengeluhkan sesuatu dan tidak nyaman sekali, berarti ini arahnya sudah mulai ada kerusakan begitu ya dok, ya Iya, sudah ada iya. peradangan. Dok, kalau kita bicara tentang faktor-faktor yang memang kita sebenarnya bisa dicegah gitu kan. Asupan makanan, pola hidup itu kan sebenarnya bisa diubah. Iya. Ada nggak hal yang tidak bisa diubah terkait fatty liver? Misalnya genetik atau secara gender dan usia ini pasti punya potensi masing-masing kan? Gimana dok? Baik, kalau untuk genetik sebenarnya genetik ada, tapi dari genetik ini sebenarnya bukan sebagai faktor utama. Oh, Oke, genetik ini hanya sebagai risk modifier. Jadi ada faktor risiko, tetapi dengan ada kerentanan genetik, maka itu akan mempercepat progresivitas terjadinya fatty liver hingga ke terjadinya sirosis seperti itu. Tapi pada genetik-genetik yang lain sepertinya tidak. Tapi ada genetik-genetik tertentu itu menjadi risk modifier. Jadi pasiennya sudah ada DM, pasiennya sudah ada kolesterol yang tinggi, seperti itu. Kemudian ada kerentanan, jadi tambah kerentanan genetik, maka akan bisa menjadi fatty liver seperti itu. oke. Itu dari genetik sebenarnya bukan jadi faktor utama ya? Betul, tetap Tapi bisa lingkungan, ya. memperparah gitu ya Betul, kondisinya betul, ya kalau memang betul. ada faktor genetik. Ya. Kalau dari gender dok, lebih sering perempuan atau laki-laki dok? Kalau Yang merasakan dari ini? kalau dari penelitian sih sebenarnya tidak terlalu Signifikan? signifikan ya antara laki-laki dan perempuan. Semuanya bisa terkena, hanya saja tergantung lagi kepada lifestyle dari epidemiologi di daerah tersebut. Bagaimana pola konsumsi makanan dan pola aktivitas di daerah tersebut. Karena kan biasanya beda tempat, beda kebiasaan dan beda negara juga sama ya, beda kebiasaan terkait aktivitas fisik seperti itu. Jadi nurture-nya juga berpengaruh besar ya? Betul, betul. Oke, jadi kalau dibilang, oh kok bapaknya, ibunya fatty liver, anaknya juga. Ini bisa jadi karena pola makan di rumah yang memang istilahnya diterapkan. Jadi cara makannya, makanan yang diasup seperti apa, atau mungkin memang tidak pernah berolahraga bersama juga ya. Gitu bukan jadi kebiasaan yang dibangun dari keluarga, ini bisa jadi satu faktor juga ya seseorang Betul. punya fatty liver. Betul. Nah, anak-anak nih dok, kadang-kadang kita kalau ngelihat anak-anak kayaknya anak-anak tuh kebal penyakit ya. Mereka tuh paling batuk pilek aja Iya, gitu, iya. nggak mungkin ada penyakit yang serius. Sebenarnya rentan nggak anak-anak bisa fatty liver? Sebenarnya sih masih bisa, walaupun sebenarnya anak-anak kan organnya juga masih bagus ya Prima sebenarnya, ya? masih prima ya. Tetapi dengan tadi asuhan anak yang tidak baik dengan pola makan yang tidak baik itu juga akan meningkatkan risiko terjadinya fatty liver dan juga terjadinya resistensi insulin karena sebenarnya patomekanismenya atau caranya terjadinya fatty liver sendiri itu sendiri jadi mulai dari resistensi insulin sebenarnya. Justru dimulai dari Iya, dari resistensi insulin, kemudian terjadinya adanya gangguan metabolisme lemak di hati karena adanya resistensi insulin tersebut gitu. Dengan anak-anak yang masih kecil kan biasanya kalau gemuk kan kita, wah lucu nih gitu ya, Iya. gemes gitu ya. Padahal di situ ada risiko terjadinya resistensi insulin. Kalau kita biarkan seperti itu nanti ya sebenarnya pola fatty liver itu juga masih mungkin, walaupun nanti hal ini harusnya lebih dikonfirmasi lagi ke dokter spesialis anak ya. Untuk Yes, hal betul. ini. Jadi kalau memang jadi istilahnya apa ya, suatu hal yang kunciannya adalah resistensi insulin, itu berarti kan ada penyebabnya lagi dong sampai ada kondisi ini. Apa yang bisa membuat seorang punya resistensi pada insulin? Nah, untuk resistensi insulin, tadi awalnya sebenarnya resistensi insulin itu kan artinya ketika tubuh memproduksi insulin dan maka harusnya adanya insulin, maka gula itu akan diserap ke organ ya, seperti di otot, di hati, dan segala macam. Nah, biasanya terjadi karena si insulinnya ini, pankreasnya ini exhausted juga bisa. Jadi memangnya nih terlalu beban loading glukosanya terlalu tinggi, loading karbohidratnya terlalu tinggi, maka insulin yang diproduksi akan banyak tuh. Nah, lama-lama
insulin ini akan selalu diproduksi banyak karena pola makannya seperti itu. Nah, akhirnya sensitivitas dari reseptor-reseptor yang ada di hati, yang ada di otot yang akan menggunakan gula itu juga lama-lama akan menurun gitu. Sehingga terjadilah itu yang namanya resistensi insulin. Insulinnya banyak, tapi kok gulanya nggak bisa diserap seperti itu. Jadi itu yang dinamakan resistensi insulin. Jadi insulin diproduksi banyak, tapi ya, tidak berfungsi dengan baik gitu ya? Betul, jadi si organ penerimanya seperti otot, hati seperti itu dia tidak merespon nih. Ada insulin tapi dia cuek aja gitu kayak. Ini berarti kerusakan di organ atau istilahnya barang reject yang diproduksi? Insulinnya yang diproduksi dengan kualitas buruk gitu? Oh enggak, insulinnya tetap dalam kualitas yang baik, tapi terjadi resisten. Artinya sudah tidak sensitif lagi di organ targetnya seperti itu, karena reseptor-reseptor di organ targetnya yang sudah tidak sensitif terhadap insulin yang dihasilkan, biasanya begitu. Nah, ini yang perlu diluruskan bahwa ternyata bukan cuma kalau kita bicara tentang perlemakan hati, fatty liver, kita cuma berfokus pada makanan berlemak saja ya, betul. Melupakan si gula tadi. Betul. Makanya orang-orang dengan diabetes juga sangat rentan punya fatty liver. Betul sekali. Iya. Akhirnya paham. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang ini kan berarti secara metabolisme juga sudah berantakan ya, Dok ya? Iya. Berarti akan ada pengaruhnya pada organ lain atau organ lain yang menyebabkan kondisi ini. Ini kan jadi saling bersinergi kan, saling menyumbang masalah gitu ya. Ini gimana, Dok? Sebenarnya secara umum apabila terjadinya hanya fatty liver ya, ternyata fatty liver, derajatnya ringan sedang, seperti itu biasanya pengaruh ke organ lain tidak terlalu signifikan biasanya. Tetapi ini akan menjadi signifikan ketika mungkin nanti terjadi fibrosis, seperti itu ya, terjadi sirosis. Organ lain yang bisa terdampak, hampir semua organ nih yang bisa terdampak, terkait ginjal seandainya, ginjal juga bisa, sistem kardiovaskular juga bisa, seperti itu. Sehingga walaupun tubuh kita ini kan sangat kompleks ya, tubuh kita sangat kompleks sehingga satu organ itu bisa berdampak pada organ yang lainnya. Sehingga kita ketika mengobati pasien atau melihat pasien, kita harus melihatnya secara holistik, secara utuh. Kalaupun ada permasalahan fatty liver, maka kita harus cari nih komorbid lainnya apa, supaya kita bisa mengobatinya itu secara penuh, secara keseluruhan, tidak parsial-parsial seperti itu. Karena kondisinya ini saling berhubungan, ketika ada masalah lain faktor utamanya tidak diselesaikan, ini sebenarnya yang juga akan menghambat juga untuk perbaikan yang di sini gitu ya, Dok ya, terutama untuk fatty liver, karena ini sebenarnya dampak juga dari kondisi-kondisi tertentu. Berarti kalau misalkan dengan orang yang punya fatty liver dengan komorbid berbeda, ini juga pasti kondisinya akan jauh berbeda. Misalkan dengan orang dengan diabetes, orang dengan hipertensi, pasti struggle-nya berbeda gitu, Dok? Betul, karena komorbid ini akan meningkatkan atau mempercepat tadi progresivitas terjadinya fatty liver, seperti itu. Sehingga semuanya harus kita screening nih. Kalau ada pasien diabetes, kita harus kontrol tensinya, kontrol gulanya, kita lihat fungsi livernya, kita lihat fungsi ginjalnya, bagaimana risiko kardiovaskularnya, seperti itu. Sehingga ketika kita menata laksana pasien atau mengobati pasien, itu tadi kita bisa holistik dan tidak parsial. Gitu. Jadi memang harus disiplin ya, Dok ya, untuk masalah yang ini ya. Dan harus jujur gitu sama diri sendiri, kita tuh punya masalah apa aja. Karena banyak banget yang nggak mau aware juga, bahkan tidak mau jujur gitu. Karena males minum obat, males banget untuk mendapat arahan, karena harus tiap hari gitu. Kalau nggak disiplin kan juga berantakan begitu ya, Dok ya. Berarti apa yang perlu dilakukan pertama kali ketika seseorang tahu punya fatty liver? Oke, yang pertama tadi seperti banyak yang mengabaikannya. Jadi pertama kali yang harus dilakukan ketika terdiagnosis suatu penyakit, dalam hal ini mungkin fatty liver ya, itu pertama harus acceptance dulu. Jangan denial. Acceptance dulu bahwa saya ada fatty liver. Seperti dengan kita acceptance, artinya kita mau nih satu langkah untuk mengubah atau memperbaiki kondisi yang ada di tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah mengelola makanan, seperti itu, pengelolaan makanan dengan baik, aktivitas fisik dengan baik. Ini pun juga semuanya disesuaikan antara satu orang dengan orang yang lain, mungkin berbeda-beda ya, tergantung usia juga, kemudian ada komorbid yang lain atau tidak, keterbatasan fisik ada atau tidak, seperti itu. Jadi sangat personal untuk menyesuaikannya. Jadi ini perlu diet nggak sih, Dok, kalau untuk orang fatty liver? Kan biasanya orang langsung berpikir, oh berarti isi piring saya benar-benar harus diperhatikan dong. Udah deh, saya daripada ribet, saya mendingan melakukan diet, saya nggak mau karbo, saya nggak mau ini. Kan banyak banget yang akhirnya memutuskan sedemikian rupa gitu ya. Sebenarnya gimana, Dok? Baik, kalau saya boleh saran, sebenarnya kalau diet pasti ya harus mulai diet. Arti diet di sini adalah tidak mengurangi
atau tidak benar-benar mengurangi porsi makan secara drastis ya. Diet sendiri kan sebenarnya diartikan sebagai mengatur pola makan gitu Bukan kan. mengurangi ya. Bukan mengurangi itu adalah bagian dari diet sebenarnya Iya. kan. Mengurangi kemudian jenis, jumlah, frekuensi itu kan yang harus Perhatikan ya. diperhatikan pada pasien-pasien dengan fatty liver. Jadi tetap harus adanya diet seperti itu. Nah, perlu pemirsa pahami juga bahwa tidak serta-merta nanti karena ada fatty liver lantas tidak makan lemak sama sekali, Iya. tidak makan karbo sama sekali. Seperti itu juga tidak baik karena komposisi makronutrien dan mikronutrien tetap diperhatikan sehingga tubuh tidak kekurangan. Nanti alih-alih fatty livernya baik malah terjadinya malnutrisi. Nah, Seperti itu. jadi justru nggak boleh benar-benar membuat ini tidak ada gitu, dieliminasi itu Betul. malah enggak ya dok Iya, ya? betul. Karena orang berpikir ya udah kan berarti ada cadangan lemak banyak dong gitu, Iya. nggak usah juga mengonsumsinya. Ini justru Iya. salah. Salah, oke. Oke, karena memang dibutuhkan untuk tubuh. Justru nanti kita juga akan banyak hal yang terganggu, Iya. bahkan endingnya malnutrisi ya dok. Iya, betul. Ini malah membuat kondisi tubuh kita, organ-organnya makin buruk lagi untuk Iya. bisa membantu penyembuhan atau recovery-nya. Iya, betul sekali. Oke, nanti kita lanjut lagi ya tapi dok ya. Setelah jeda kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana sih membuat seseorang yang punya fatty liver, apalagi derajat masih ringan, bisa kembali lagi normal dengan kondisi yang lebih berkualitas hidupnya ya. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang fatty liver dan Anda juga masih bisa berkonsultasi langsung di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita akan lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Ardan Putra, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Dok, kalau kita bicara tentang fatty liver, kalau misalnya ngomongin tentang organ yang sudah mulai ada penurunan fungsi, ini orang tuh langsung berpikir, oh itu pasti udah lansia lah. Kalau yang muda-muda produktif gini enggak gitu ya. Sebenarnya gimana fakta yang ada di lapangan? Apakah seseorang yang punya fatty liver tuh memang yang sudah lanjut usia atau justru kita yang masih muda punya banget nih, istilahnya bisa aja nih, bisa banget kita punya fatty liver. Oke Mbak Dika, terima kasih. Ya, seperti yang Mbak Dika sampaikan ya, justru malah kebanyakan orang muda loh ya. Justru kebanyakan orang muda. Justru kebanyakan orang muda dan makin tahun angkanya juga akan makin meningkat karena pola makan, kemudian sedentary lifestyle ya, lebih banyak tiduran, lebih banyak duduk seperti itu ya. Kalau sekarang kan scroll media sosial seperti itu sehingga aktivitas fisiknya turun, maka ini menjadi meningkat faktor risiko untuk terjadinya fatty liver sehingga usia muda justru makin banyak nih yang seperti ini daripada yang usia tua malah. Jadi kita nggak bisa lagi menyalahkan usia ya. Betul sekali. Jangan kita yang muda ini sudah punya fatty liver. Iya. Sebenarnya kalau fatty liver tuh terbentuknya berapa lama sih dok? Perlu waktu berapa lama? Kadang-kadang orang berpikir enggak fine aja. Kita kan nggak tahu apa yang sudah ditumpuk atau dibangun oleh tubuh kita bertahun-tahun gitu. Baik, memang bervariasi ya dari rentang waktunya. Biasanya mulai terjadi pelemakan hati itu bisa terjadi antara 5 hingga 10 tahun seperti itu ya. Mulai ditumpuk tuh sedikit tanpa kita sadari, mulai fatty liver tadi ya derajat ringan sampai akhirnya jadi derajat berat. Kemudian setelah itu berkembang menjadi fibrosis, mulai bisa dari 7 sampai 10 tahun seperti itu. Dan itu bisa artinya bisa simultan terus apabila tidak lakukan pencegahan atau pengobatan ketika terdiagnosis si fatty liver ini. Gitu. Jadi jangan nyalain, kayaknya saya sebulan ini, 2 bulan ini aman kok makannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di 3 tahun, 4 tahun lalu ya dok ya. Betul sekali. Mungkin di zaman-zaman kita sedang lagi struggle dengan sesuatu kan kita makan sembarangan, tidur juga tidak baik dan segala macam. Dok, ini aku mau notice juga masalah istirahat. Kadang-kadang kan orang bilang bahwa metabolisme akan bekerja dengan baik ketika kita punya istirahat yang kualitasnya juga baik. Karena seringkali kita tuh nggak makan dengan baik, plus istirahatnya juga tidak baik. Ini akan berpengaruh juga nggak? Ya, sebenarnya istirahat ini tidak langsung menjadi faktor begitu tidak kurang istirahat menjadi fatty liver, sebenarnya tidak langsung apple to apple seperti itu. Tetapi kurangnya istirahat dalam hal ini kita ambil contoh saja seperti begadang. Orang-orang yang dengan begadang akan lebih cenderung akan lebih merasa lapar nanti pada saat malam. Keinginan ngemilnya akan makin tinggi pada saat malam gitu. Nah, ketika kita tidak punya cemilan yang lebih sehat gitu ya, saya bilang cemilan sehat ya, karena baiknya memang tidak nyemil tuh waktu malam. Di tengah malam lagi. Iya, tengah malam lagi ya.
Nah, itu orang akan cenderung makan. Nah, akhirnya di situ kembali lagi pola makannya jadi berantakan, kemudian kurang tidur menjadi stres oksidatif yang meningkat seperti itu, sehingga stres oksidatif yang meningkat ini kan akan berefek pada semua organ, tidak hanya pada liver, sehingga nanti fungsi sel itu akan menurun, fungsi imunitas juga akan menurun, sehingga dari fungsi-fungsi organ yang seharusnya itu juga bisa menjadi menurun secara transien. Tapi kalau seandainya nanti ini berlangsung lama, fungsinya juga akan bisa menurun, kan jadi bisa menetap seperti itu, Mbak Nika. Iya. Apalagi kalau kita pikir kita sudah punya fatty liver dan kita juga tidak menjaga kualitas tidur kita atau kualitas istirahat, ini kan imun jadi turun ya dok. Betul. Kemungkinan akan ada perburukan sampai ke ada peradangan, ini sangat memungkinkan. Iya, karena adanya stres oksidatif yang meningkat tadi Yes, sebenarnya. betul. Wah, jadi harus dipikirkan baik-baik bahwa untuk kita punya kualitas tidur yang baik ya dok ya. Betul. Kalau kita sudah punya kualitas makan yang buruk ditambah istirahatnya juga tidak baik ya welcome gitu ya, Iya. penyakit-penyakit akan segera datang. Nah kalau kita bicara tadi dokter sering sekali menyebutkan bahwa kita tuh sedentary lifestyle-nya jelek banget, seringnya tuh rebahan, terus scroll-scroll aja atau nonton aja habis makan, nyemil dan segala macam. Berarti memang harus butuh olahraga. Seberapa besar dampak olahraga untuk bisa membuat seseorang yang punya fatty liver pulih? Oke, betul. Baik, ini dampaknya cukup besar karena memang sudah ada real case-nya sebenarnya. Sudah ada real case-nya orang atau pasien yang dengan fatty liver, kemudian dia mau berjuang dengan mengubah pola makan, mengubah lifestyle-nya, mengubah lifestyle yang dari sedentary menjadi lebih aktif, itu fatty liver-nya berkurang loh. Oh iya. Iya, berkurang. Jadi memang sudah ada real case-nya juga, jadi memang sangat dampaknya cukup besar untuk kita menjadi lebih aktif dalam hal ini untuk mengurangi atau menyembuhkan dari si fatty liver itu. Nah olahraga kan orang langsung berpikir, duh saya kan anaknya nggak sport banget nih gitu Iya. ya. Saya nggak bisa, kayaknya nggak ada temennya juga yang circle-nya olahraga. Sebenarnya bisa dilakukan sendiri dengan sederhana nggak sih dok? Olahraga apa yang mungkin bisa dimulai untuk bisa membuat kita lebih bergerak lah? Hal yang sederhana dan murah mungkin ya. Orang kan pengennya yang jangan sampai mengeluarkan kos tambahan gitu. Oke, baik. Sebenarnya kalau olahraga yang murah tentunya jalan kaki ya. Jalan kaki dalam hal ini adalah jalan cepat kalau bisa gitu ya, tidak hanya jalan kaki biasa. Karena begini, sering disalah kaprai bahwa aktivitas rumah tangga itu saya juga capek loh ketika beraktivitas, mamanya mencuci, Nyapu, kemudian ngepel memasak, gitu ya. nyapu, ngepel, tapi itu tuh bukan olahraga ternyata. Setelah diteliti itu bukan yang termasuk yang disebut olahraga. Olahraganya kalau yang dianjurkan adalah sebenarnya 150 menit dalam seminggu gitu. Nah, olahraga itu harus mewakili bahwa denyut jantungnya kalau bisa di atas 100 seperti itu. Jadi sekarang kan sudah banyak tuh smartwatch yang bisa mendeteksi detak jantung dan segala macamnya itu. Nah, itu bisa dilakukan. Yang paling sederhana adalah jalan kaki atau jalan cepat seperti itu. Itu udah mudah, murah pula ya dok betul. ya, dan bisa langsung dilakukan kapanpun selama ada waktu langsung aja bisa dilakukan tanpa harus bayar lapangan ya gitu Betul. Tanpa harus cari teman, itu bisa mungkin sekali membuat Anda lebih bergerak dan bisa memulihkan si fatty liver. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya dari Etalita. Pertanyaannya, dok, suami saya dulunya peminum alkohol. Sudah beberapa bulan ini suami saya punya keluhan sakit perut, kembung, nafsu makan menurun. Akhirnya kami cek ke dokter setelah pemeriksaan uji fungsi hati dan USG hasilnya fatty liver. Saya bingung kira-kira makanan yang boleh dan tidak boleh apa ya dok? Nah ini paling pasti ya para istri ketika suaminya ada masalah langsung berpikir, aduh komposisi makanannya apa ya? Langsung kebingungan nih dengan menu-menunya. Seperti apa dok saran dari dokter? Baik, secara umum baiknya memang kita pakai yang isi piringku itu ya, yang sudah ada di website Kementerian Kesehatan pun juga sudah dicantumkan di situ. Ada isi piringku bahwa setengah porsi kalau bisa untuk sayuran dan buah, kemudian seperempatnya untuk karbohidrat kompleks, kemudian sisanya untuk protein. Jadi di sini sebenarnya adalah konsumsi kurangi lemak, gorengan, seperti itu ya. Lemak jenuh bisa sumbernya dari seperti mentega, keju, olahan susu. Enak itu. Semua lagi ya dok ya? Enak-enak lagi semuanya itu. Dan mulai diganti dengan lemak yang tidak jenuh, bisa jadi dari minyak zaitun, alpukat, atau minyak canola. Itu bagus untuk untuk mengobati dari fatty liver ini, atau untuk konsumsi lemak-lemak yang tidak jenuh seperti itu. Jadi memang yang perlu dilakukan Mbak Talita untuk balik lagi melihat isi piring, isi piringku ya, isi piring suami malah sekarang ya. Kira-kira apa saja komposisinya, apakah sudah tepat dan istilahnya karbohidrat juga harus kompleks gitu. Karena kita sering banget, udah nggak apa-apa deh, ini makanan sehatnya sandwich gitu kan. Sebenarnya di situ ada roti juga gitu, dan kalau tidak dengan kondisi yang tepat malah jadi menambah masalah baru.
Oke, kira-kira seperti itu Mbak Talita, semoga membantu dan semangat liburan kali ini, coba utak-utik menunya agar suami dengan fatty livernya bisa lebih pulih lagi ya, lebih punya kualitas hidup yang baik. Ini menarik nih, kalau kita bicara tentang makanan, itu pasti jadinya struggle sendiri untuk kita yang menyediakan gitu kan ya. Nah akhirnya selalu berpikir, aduh apa dong, jangan sampai nanti makanan yang saya sediakan memperburuk si fatty liver mungkin orang-orang yang ada di rumah gitu, atau mungkin orang yang kita sayangi. Berarti memang butuh ada kondisi tertentu untuk lebih concern pada menu makanan ketika kita tahu kita punya fatty liver atau keluarga kita punya fatty liver. Nanti kita lanjut ya dok ya, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang fatty liver dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Ardan Putra SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Tadi kita masih membahas tentang isi piring gitu ya dok ya, tentang makanan. Nah dokter juga bilang bahwa memang harus dipatuhi dulu ini, bukan masalah mengeliminasi makanannya, tapi bagaimana isinya tuh harus berkualitas dengan kondisi-kondisi yang mungkin porsinya juga harus dipikirkan dengan baik ya, frekuensinya juga dipikirkan dengan baik. Langsung orang berpikir ketika sudah ada masalah, boleh nggak sih makan nasi? Boleh nggak sih saya mengonsumsi ini gitu? Nah ini pertanyaan besar. Akhirnya orang langsung menggantinya sama sekali tidak ada atau diganti dengan kondisi yang komposisi yang sebenarnya jadi nggak seimbang gitu. Betul. Gimana dok? Jadi sebenarnya begini, kalau makan nasi ya, kita ngomong makan nasi dulu nih. Makan nasi boleh kok, tetap boleh makan nasi. Boleh ya? Boleh sekali makan nasi, tapi lagi-lagi harus dengan porsi yang seimbang gitu, tidak boleh berlebihan. Intinya adalah tidak berlebihan. Dan itu akan disesuaikan dengan masing-masing orang. Apakah orang ini obesitas, apakah orang ini agak malnutrisi, atau orang ini dengan berat badan ideal, maka semuanya akan disesuaikan di situ. Jadi tidak mengeliminasi sama sekali. Dan masalah penggantian karbohidrat. Kalau penggantian karbohidrat, seandainya teman-teman atau pemirsa di sini bisa melakukan itu dengan kontinu, dengan mengganti dengan beras merah atau beras hitam, atau bisa dengan kentang sekali gitu, atau umbi-umbian secara kontinu, dan ini itu akan menjadi yang ideal seperti itu. Tetapi kita kan akan sangat sulit untuk menuju atau membuat kondisi itu menjadi ideal, sehingga sesekali itu tidak ada masalah gitu. Sesekali tidak ada masalah, mau makan nasi putih juga tidak ada masalah saja sih. Ya. Betul. Asal porsinya nggak berlebihan ya Betul, dok? asal porsinya tidak berlebih. Nah ini soalnya kadang-kadang karena kita udah diet ketat, ada rasanya kita butuh ngasih reward ke diri kita. Jadi satu hari ini, karena ini hari Natal mungkin, atau mungkin ini hari ulang tahun saya, nggak apa-apa banget saya makan tuh cheating gitu ya. Nah cheating tuh sebenarnya seberapa berdampak pada tubuh kita dok? Iya, cheating sebenarnya adalah yang makan yang tadinya tidak kita makan, akhirnya boleh kita makan, tapi tetap. Artinya cheating di sini adalah tidak berlebihan ya, seperti itu. Jadi jangan disalahartikan bahwa cheating day itu adalah boleh makan apa saja dengan porsi seberapa saja di hari itu, seperti itu, karena itu akan menjadi lonjakan insulin kita menjadi cukup tinggi nanti ketika porsinya tidak terkontrol. Dan lonjakan insulin yang cukup tinggi ini nanti bisa berdampak pada dalam jangka waktu lama pada resistensi insulin juga nanti jatuh-jatuhnya, seperti itu. Dan balik lagi, ini bisa menyebabkan si fatty liver. Betul. Jadi kondisi demikian kalau bisa jangan sampai terjadi ya dok ya. Better kita makan memang ada setiap hari dibandingkan ditahan tapi kangen banget gitu kan. Kalau udah kangen banget jadinya selalu berlebihan. Akhirnya makan nasi di satu hari malah nambah-nambah terus. Itu yang akhirnya jadi craving dan membuat ada masalah pada insulinnya, produksinya, dan kepekaan kita terhadap reseptornya itu ya dok ya. Nah, ini yang sebenarnya nggak boleh. Berarti sebenarnya kalau kita bicara tentang fatty liver, apalagi yang masih tahapnya ringan, ini bisa banget untuk kita cegah dong dok? Betul, bisa. Apa aja yang mungkin bisa kita rangkum gitu ya untuk kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi pada kondisi fatty liver atau mungkin sampai ke perburuk? Baik, untuk pencegahan saat ini adalah kita berada di fase yang berbeda-beda. Apakah pemirsa saat ini berada di fase yang saat ini obesitas, apakah berat badannya ideal, ataukah saat ini malah dalam keadaan malnutrisi, seperti itu. Nah, pahami dulu keadaan setiap orang atau diri kita masing-masing. Kemudian apabila kita obesitas dalam hal ini atau berat badan ideal lah, itu juga tidak menutup kemungkinan kita sudah ada fatty liver, seperti itu. Sehingga medical check up berkala itu menjadi sangat
penting dan krusial dalam hal ini untuk pencegahan atau untuk mendeteksi dini seperti itu ya. Nah, untuk pencegahannya tetap kita kembali dari apa yang kita obrolkan dari sejak awal hingga saat ini adalah mengatur pola makan. Paling mudah adalah menggunakan isi piringku yang sudah dipublish oleh Kementerian Kesehatan. Itu adalah diet yang paling mudah, yang tidak terlalu ribet dan kita tidak mikir yang macam-macam. Bisa juga dengan Mediterranean diet sebenarnya ya. Itu menjadi rekomendasi sebenarnya untuk menurunkan hipertensi, untuk menurunkan si fatty liver atau kolesterol yang tinggi. Karena di situ dia lebih banyak sayuran, buah-buahan, komposisinya, kemudian proteinnya juga diganti protein-protein hewaninya seperti ikan, seperti itu. Jadi lebih bagus seperti itu. Kemudian makanan seperti ultra processed food, seperti itu, pabrikan yang kemasan-kemasan itu juga harus mulai dibatasi, atau kalau bisa yang ini boleh dieliminasi gitu. Terus kemudian yang tinggi fruktosa seperti minuman-minuman kemasan itu juga kan menyebabkan fatty liver, sehingga mengurangi atau mengeliminasi minum-minuman yang dari kemasan yang beredar di pasaran itu juga menjadi salah satu bentuk untuk pencegahan. Nah, setelah dari makanan kita kembali lagi ke aktivitas fisik. Nah, di aktivitas fisik kita harus mulai meninggalkan sedentary lifestyle. Kalau pemirsa punya treadmill di rumah seperti itu ya, boleh tuh sambil nonton drakor sambil treadmill ya, sambil scroll media sosial dengan tetap treadmillan seperti itu, bergerak terus seperti itu. Jadi sehingga aktivitas fisiknya juga bertambah tuh, metabolismenya semakin baik, sehingga ini diharapkan dapat mencegah terjadinya fatty liver. Gitu. Penting sekali, ini tadi daging semua isinya ya kalau kata anak Gen Z sekarang ya. Jadi benar-benar tips yang luar biasa dan bisa membantu kita untuk mencegah, tapi memang startnya pasti beda-beda. Jadi harus tahu dulu posisi kita ada di mana untuk bisa mendapat pencegahan yang tepat. Kalau memang harus diobati atau harus ada terapi tertentu, ya dilakukan secepat-cepatnya dengan cara yang tepat. Dokter, thank you sudah hadir Terima kasih di liburan sekali. Natal kali ini dengan berbagai informasi yang sangat penting dan juga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan agar terus bisa menginspirasi. Terima kasih Mbak Dika. Thank you. Oke, gimana pemirsa? Tips dari dokter kami hari ini sudah dicatat semua. Semoga bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Saya tidak bosan untuk mengingatkan Anda mengunduh The Eye Plus agar bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Akhir kata, saya Astia Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa.